Takkan ku ragu akan kasih setiamu. Takkan ku ragu akan pertolonganmu. Takkan ku ragu akan semua janji-janjimu, karena janjimu Tuhan selalu ya dan amin. Sebab Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam-Ku selalu ada berkat, ada pertolongan yang Kau sudah siapkan bagi kami. Bagaimana supaya berkat dan pertolongan itu nyata dalam hidup kami? Kami harus menyiapkan kapasitas hati kami, menyiapkan kapasitas hidup kami untuk menampung segala berkat-berkat yang Kau sudah siapkan bagi kami itu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, memampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Hamba berdoa, Engkau menjumpai kami semua pribadi lepas pribadi. Biar firman-Mu pagi hari ini menjadi jawaban dalam hidup kami, membebaskan dan memulihkan hidup kami. Kami pulang dengan kehidupan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pagi menjelang siang hari ini. Saudara bersuka cita hari ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Karena sukacita itu adalah kekuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adapun yang menjadi tema gereja saudara di bulan ini adalah Mission Impossible. Sesuatu yang mustahil. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan dimampukan melakukan sesuatu yang mustahil itu. Amin. Dan khusus pagi hari ini, temanya adalah 70 kali 7. Berbicara tentang pengampunan. Saya percaya kita semua rindu sehat, ya. Oleh sebab itu banyak hal yang kita lakukan untuk memiliki badan jasmani yang sehat. Sebelum adanya pandemi kita malas berolahraga. Sebelum adanya pandemi ini kita enggan minum vitamin, mungkin karena asam. Tapi sekarang harus dipaksa supaya kita memiliki kekuatan fisik yang maksimal. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, judul firman Tuhan siang hari ini adalah hati sehat, hidup menjadi kuat. Hati sehat, hidup menjadi kuat. Ada pepatah Latin yang sudah lama kita dengar, yaitu mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tetapi dalam kekristenan, dalam hati yang sehat terdapat tubuh yang kuat, terdapat hidup yang kuat. Kenapa demikian? Karena kekristenan itu adalah kehidupan yang dikendalikan, yang digerakkan dari dalam. Itu yang dikatakan dalam kitab Galatia tentang buah-buah Roh Kudus. Kita hidup dalam kasih, kita bisa sabar, kita hidup dalam kemurahan karena Roh Kudus mengerjakannya dari dalam. Jadi kekristenan bukan kehidupan yang dikendalikan dari luar, tapi kekristenan adalah kehidupan yang digerakkan dari dalam roh kita, dari dalam hati. Jadi meskipun tubuh rasanya kurang fit, tapi karena hati sehat, roh kuat, kita bisa bersukacita. Kita bisa bergembira. Karena memang itulah kekristenan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika hati kita sehat, ketika roh kita sehat, itu akan mempengaruhi struktur kehidupan kita, baik jiwa, emosi, pikiran, dan sikap tindakan kita. Rohani yang baik, rohani yang sehat, hati yang sehat itu diawali dengan pemberesan dosa di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kalau hati kita sehat, percayalah pasti tubuh kita juga akan sehat. Kalau hati kita beres, kalau hati kita bersih, maka pasti jasmani kita pasti sehat. Tapi kalau tidak, percuma kita berolahraga setiap pagi, naik sepeda, bersepeda tiap pagi, meskipun kadangkala gara-gara bersepeda orang tidak ke gereja karena takut masih COVID. Tapi ketika lihat di Facebook, lagi di Lembang bersepeda. Tapi semuanya itu akan sia-sia kalau hati kita tidak bersih, hati kita tidak beres. Satu kali terjadi wabah di satu suku terasing di Afrika Selatan. Banyak orang yang kena wabah, mual, pokoknya sakit, ada yang meninggal. Maka wabah ini, peristiwa ini terdengar ke wilayah yang lain. Maka orang-orang yang memiliki keahlian datang ke wilayah yang kena wabah itu, menyelidiki, mencari tahu apa yang menjadi penyebab terjadi wabah ini. Maka para ahli ini mulai bekerja dan mereka temukan bahwa air yang digunakan oleh penduduk di daerah itu sudah tercemar. Mereka terus mengadakan penelitian mengapa air yang menjadi sumber kehidupan penduduk di situ menjadi cemar. Mereka telusuri, mereka mengikuti alur atau jalur air sampai ke pusat, ke sumur mata air yang ada di pegunungan. Mereka kaget, sepanjang perjalanan kita tidak temukan sesuatu yang mencurigakan. Airnya jernih, bersih. Lalu mereka mulai berdiskusi. Kita panggil tim penyelam. Akhirnya, singkat cerita, tim penyelam masuk sampai ke sumber mata air itu. Dan ternyata ditemukan ada seekor babi hutan dan 2 ekor anaknya yang nyangkut persis di mulut mata air itu. Rupanya wabah atau pencemaran air itu bersumber dari bangkai babi itu. Itu yang membuat sakit penyakit. Maka dibersihkan. Dalam beberapa hari kemudian air itu menjadi bersih. Karena apa? Sumber mata airnya sudah dibereskan, sudah dibersihkan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Hati kita harus sehat. Roh kita harus kuat. Hati kita harus bersih. Supaya kita memiliki hidup yang kuat. Ibu-ibu di sini yang sering ke salon, tiap hari diangkat ini, didempul. Tapi kalau hati nggak beres, kelihatan di muka. Kan gitu ya. Kain, dia meskipun dia menyembunyikan kemarahannya, Tuhan bilang, kamu kenapa marah, Kain? Kain mau menyangkali. Lalu Tuhan berkata, kalau hatimu beres, maka akan nampak di wajah. Jadi kekristenan itu adalah kehidupan yang dikendalikan dari dalam. Jadi kita harus memiliki hati yang sehat, roh yang kuat, supaya hidup kita menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2 tahun ini COVID atau virus corona telah menjadi momok dan hantu bagi semua orang. Ya. Tetapi saya mau katakan,
ada virus kehidupan yang lebih kawat, lebih berat, lebih berbahaya dari virus corona. Apa itu? Virus kepahitan. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita sampai pada inti khotbah 70x7 yang berkaitan dengan pengampunan, kita akan melihat dulu salah satu virus yang mematikan kehidupan, yang lebih berbahaya dari virus corona. Kalau virus corona, orang hanya meninggal secara fisik, secara jasmani. Tapi virus kepahitan bisa membuat kita berurusan dengan Allah, bisa membawa kematian kekal ketika kita tidak bereskan. Ya, saya percaya kita semua pernah mengalami sakit hati, ya, dan kita juga pernah sakit hati kepada orang lain, dan kita juga pernah nyakiti hati orang lain. Mungkin istri pernah sakit hati kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, rekan sekerja pernah sakit hati, suami pernah sakit hati kepada istri, ada juga. Satu kali seorang suami yang sudah koma di rumah sakit, lalu dia panggil istrinya. Lalu dalam diskusi itu dia berkata, "Dek, sebentar lagi saya akan mati." "Iya bang, sabar. Dek, kalau saya mati, saya ikhlas kamu menikah dengan Melki." Loh, istrinya kaget. "Kenapa kamu ngomong begitu bang? Dia kan dulu saingan kamu." "Nggak apa-apa dek, biar dia rasain tinggal dengan makhluk seperti kamu yang galak itu." Oh, kaget istrinya, langsung dicabut infusnya, langsung pergi. Jadi ada suami juga sakit hati kepada istri, demikian pula sebaliknya. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak diselesaikan dengan baik, maka kemarahan itu berkembang menjadi kebencian, bisa berkembang menjadi dendam, akhirnya bisa menjadi kepahitan. Dan kalau tidak juga diselesaikan, bisa berakibat fatal. Kita bisa melakukan kejahatan pembunuhan. Seorang yang bernama Peter Wongso berkata, akar pahit sebagai empedu pahit. Kepahitan karena rasa tidak puas sebagai akibat dari kebencian dalam hati. Kepahitan seperti virus yang membawa racun, yang tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga menimbulkan kerusakan dan kecemaran banyak orang. Itu gambar itu yang saya ambil itu apa? Kanker. Ya, kepahitan seperti itu. Sel kanker. Dia akan merusak hidup kita. Bukan hanya merusak diri kita, tapi kepahitan juga bisa merusak orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus memperhatikan baik-baik hati kita. Kita harus bebas dari kepahitan. Karena dikatakan akar pahit itu seperti empedu. Bapak Ibu Saudara yang suka masak, ketika membersihkan ikan, sudah pasti hati-hati membersihkannya. Karena jangan sampai empedunya pecah. Karena airnya bisa jadi pahit. Kalau di daerah saya ada tradisi, kalau pemilihan kepala desa harus potong sapi. Dan orang kalau mau menyembelih sapi itu harus orang yang ahli. Jangan sampai kena empedu.
Karena kalau kena empedu menurut kepercayaan itu tanda-tanda kekalahan. Jadi hati-hati. Jadi kepahitan seperti itu. Pahit. Dia akan merusak kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan apa? Tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kepahitan bisa menimbulkan kerusuhan dan kecemaran. Orang yang dikuasai oleh kepahitan, dia tidak mau menderita sendiri. Dia suka cari teman. Dia suka mencemari. Seperti sel kanker tadi. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki hati yang sehat dan yang berdampak pada kehidupan yang kuat? Kita harus bebas dari virus yang mematikan ini, yaitu virus kepahitan. Karena bahaya. Ciri orang yang kepahitan. Klik supaya kita cepat. Ciri orang yang kepahitan. 1. Memiliki perasaan peka yang berlebihan. Kesimpulannya terlalu sensi. Ya. Lihat orang ngobrol, lagi ceritain saya nih. Tuh, lagi omongin saya nih. Padahal enggak. Kenapa? Karena hati nggak beres. Itu ciri yang pertama, curigaan, sinis. Ya. Yang kedua, ciri orang yang menyimpan kepahitan memiliki suasana batin, suasana jiwa yang labil, tidak stabil. Dalam komunitas, mungkin dalam perkumpulan, dia bisa bersukacita, tertawa. Tapi setelah itu murung. Loh, orang lagi sukacita yang lain, kok dia murung? Dia menyendiri. Kenapa? Karena tidak beres hatinya. Ya. Tidak beres. Yang ketiga, orang yang menyimpan kepahitan, ucapannya apa? Menyakitkan. Waduh, ngomongnya setajam silet. Ya. Aduh, kalau dia ngomong, ampun. Sakit, waduh, dengarnya sakit. Kasihannya suaminya yang sudah bertahun-tahun ya hidup sama dia. Kadang-kadang kita dengar seperti itu. Kenapa demikian? Karena dikuasai oleh kepahitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat dampak. Nah, ini dampak. Dampak dari kepahitan. Dr. Karsten ini seorang psikolog yang 15 tahun mengadakan penelitian terhadap kepahitan. Lalu dia mengambil kesimpulan, ketika dipendam untuk waktu yang lama, maka kepahitan bisa menunjukkan pola ketidaknormalan biologis atau gangguan fisiologis yang bisa mempengaruhi metabolisme, pergerakan tubuh, respon imun, dan fungsi organ. Ya. Orang kepahitan bisa merusak organ tubuh yang lain, Bapak Ibu. Jadi kepahitan itu berdampak pada kejiwaan, fisik, dan kekebalan tubuh. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun kita rajin berolahraga, minum vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi kalau hati kita penuh kepahitan, semuanya itu sia-sia. Jadi betapa pentingnya kita harus bebas dari virus yang mematikan ini, yaitu kepahitan. Dampak pada jiwa. Kita lihat di slide yang pertama. Ini dampak kepahitan pada jiwa. Pikiran dan perasaan dipenuhi ketidakpercayaan. Nggak percaya diri, nggak percaya orang. Hidup dalam tekanan, keinginan membalas dendam. Tidak objektif dalam menilai sesuatu. Kenapa? Karena pikirannya negatif. Kenapa pikiran negatif?
Karena sumbernya sudah nggak benar. Kemudian dampak sosial. Dampak sosial hubungan dengan sesama menjadi rusak. Ya, menjadi rusak. Kemudian menjadi pribadi apa? Pembawa racun, pembawa virus. Seperti saya katakan tadi, orang yang kepahitan tidak mau menderita sendiri. Ya, orang yang sakit hati, kan ada perkumpulan sakit hati. Ya, hal yang positif selalu dinilai negatif. Ya, kenapa? Sakit hati. Seperti itu. Pembawa racun. Nah, dampak rohani kepahitan mengalami kebutaan rohani. Tidak menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tidak mengalami pertumbuhan rohani. Sama seperti Yesus berkata, benih firman Tuhan ditaburkan di semak duri, tidak bertumbuh. Jadi semak itu, kepahitan itu menjadi semak yang menghambat benih firman Tuhan. Sehingga kita tidak bertumbuh, kita tidak berubah dalam hidup. Sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi tidak ada perubahan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak hubungan dengan Tuhan mengalami gangguan. Ya berdoa tapi kok rasanya kering ya. Kok rasanya Tuhan itu jauh. Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Tuhan mendengar doa kita. Cuma kita tidak nikmati hadiratnya karena ada yang menghalang. Yaitu kepahitan, hati yang tidak benar, hati yang tidak beres. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dampak pada fisik. Ya bisa kita sakit. Banyak kenyataan seperti itu. Orang sakit bukan karena penyebabnya hal-hal yang dapat didiagnosa oleh dokter. Tapi sering penyakit itu karena kepahitan. Kita kehilangan kekebalan tubuh. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak diselesaikan, kita bisa balas dendam, melakukan tindakan kriminal seperti Kain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya hidup kita dibebaskan, dilepaskan dari virus yang mematikan ini. Amin. Sehingga hati kita bersih, hati kita kuat, hidup kita menjadi kuat. Ada persoalan kita tetap bersuka cita. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana kita bisa bebas dari kepahitan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kepahitan itu. Kepahitan tidak bisa diselesaikan dengan obat dokter. Kepahitan tidak bisa diselesaikan oleh vitamin apapun. Tapi kepahitan hanya bisa dilepaskan ketika kita mengampuni orang yang berdosa, orang yang menyakiti hati kita. Kepahitan, virus yang mematikan itu hanya bisa diselesaikan ketika kita mampu melepaskan pengampunan. Ketika kita mampu mengampuni orang yang betul-betul telah menyakiti hati kita. Mengapa banyak orang tidak mampu mengampuni? Karena dalam pikirannya dia berpikir bahwa ketika kita mengampuni, ketika saya mengampuni orang itu berarti saya memberikan hadiah kepada dia. Enak saja. Dia yang menyakiti saya yang memberikan hadiah, saya yang memberikan pengampunan kepada dia. Itu konsep yang tertanam, yang berakar, sehingga orang tidak mampu mengampuni. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa mengampuni orang, itu berarti kita membebaskan diri kita dari ikatan. Ketika kita mampu melepaskan pengampunan, itu berarti kita melepaskan diri kita dari belenggu, dari penjara. Jangan pernah berpikir ketika kita tidak mengampuni orang itu, kita sedang menyakiti dirinya sendiri. Tidak. Jangan pernah kita berpikir kalau kita tidak mengampuni dia, kita sedang merusak dirinya. Tidak.
Ketika kita tidak mau mengampuni, ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan, kita sedang merusak diri kita, kita sedang meracuni hidup kita. Dan yang menerima akibatnya adalah diri kita sendiri. Yang rusak adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita terbebas? Kita harus melepaskan pengampunan. Amin. Waduh. Bahkan Tuhan bilang apa? Harus mengampuni orang 70 kali 7 dalam sehari, bukan dalam setahun. Artinya dia datang, dia berbuat salah, kita ampuni. Dia buat salah lagi, kita harus ampuni. Supaya kita bebas, ya, kita terlepas. Hanya ada satu cara, lepaskan pengampunan. Tidak ada cara lain. Nah, mengapa kita harus mengampuni? Karena Yesus sudah mengampuni kita. Amin. Yesus sudah mengampuni kita. Kenapa kita harus mengampuni? Karena memang itu perintah Tuhan. Pengampunan itu bukan pilihan. Tapi pengampunan itu, mengampuni itu adalah keharusan, adalah perintah Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa kita ini anak Tuhan, pengikut Yesus, maka kita harus mengampuni. Karena memang itu perintah Tuhan, bukan pilihan. Kemudian yang ketiga, supaya doa kita tidak terhalang. Mengapa kita harus mengampuni? Supaya ibadah dan persembahan kita diterima Tuhan. Kalau saudara hari ini masih simpan sakit hati, saudara beri persembahan, saya mau katakan itu sia-sia. Kenapa? Karena hati kita tidak beres. Karena di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan firman Tuhan, kalau engkau datang membawa persembahan, ya, saya baca, sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, saudaramu terhadap engkau, apa? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah, apa? Berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi hati kita harus beres, hati kita harus bersih, supaya ibadah dan persembahan kita diterima oleh Tuhan. Jadi tidak sia-sia kita datang beribadah. Kemudian, mengapa kita harus mengampuni? Supaya rohani dan jasmani kita ini sehat. Oh, haleluya. Ya, ada persoalan, kita tetap sehat, kita tetap bersukacita, kita tetap kuat. Ada orang menyakiti hati kita, kita bisa lepaskan pengampunan. Kemudian dikatakan, bagaimana supaya kita bisa melepaskan pengampunan? Kalau tadi, mengapa kita harus mengampuni sekarang? Bagaimana supaya kita bisa melepaskan pengampunan? Ini yang paling penting. Kita harus minta kekuatan dari Roh Kudus. Mengampuni itu tidak mudah. Ya, apalagi yang nipu kita ini sahabat karib. Waduh. Ya. Seperti Esau ditipu oleh saudara kembarnya. Tidak mudah mengampuni. Tidak mudah melepaskan pengampunan. Oleh sebab itu kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menambah-nambahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih karunia itu adalah kekuatan yang Tuhan beri. Sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang secara manusia, secara logika kita tidak mampu lakukan. Kita bisa mengampuni. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kita sakit hati, aduh sampai mati saya tidak akan ampuni dia. Tapi kok ketika Roh Kudus menjamah kita, dia tambahkan kita kasih karunia, kok saya bisa mengampuni? Itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Supaya Roh Kudus juga memperbaharui hati kita. Roh Kudus itu menjadi mata air yang mengalir. Sehingga kita bisa melepaskan pengampunan. Orang yang tidak bisa melepaskan damai karena tidak ada damai dalam hatinya.
Bagaimana dia bisa melepaskan pengampunan? Bagaimana dia bisa melepaskan kasih damai kalau hatinya tidak ada damai? Oleh sebab itu betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melepaskan pengampunan? Kita harus sadar bahwa kita ini manusia biasa yang tidak lepas dari salah. Siapa yang tidak pernah berbuat salah di sini? Ada orang yang sempurna di sini? Tidak ada. Kita semua pernah berbuat salah. Oleh sebab itu kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita harus sadar, jangan-jangan saya juga pernah nyakiti hati orang tanpa sadar. Oleh sebab itu saya harus ampuni dia. Yang ketiga, bagaimana supaya kita melepaskan pengampunan? Kita harus mengingat bahwa pembalasan itu adalah milik Tuhan. Biar kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang berperkara dengan dia, Tuhan. Saya mengampuni dia. Kalau dia masih seperti itu, ada orang kan kalau sudah buat salah nggak sadar kan gitu, lalu diampuni. Ya saya ampuni kamu. Loh, emangnya saya buat salah? Dia nggak sadar kalau dia apa yang dia lakukan salah. Ya udah, urusan kamulah sama Tuhan. Biar Tuhanlah yang berperkara dengan kamu. Jadi kita harus serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang berperkara, hidup kita tidak pusing, kita tidak uring-uringan, kita bisa nikmati hidup. Ya. Kemudian yang keempat apa? Kita harus bangun komunitas dengan orang yang positif, jangan yang bocor mulut, ya. Dan yang berjalan dalam kebenaran. Jadi harus bangun komunitas dengan orang yang positif. Kenapa demikian? Karena orang yang pahit itu selalu cari teman. Seperti saya katakan tadi, dia tidak mau rugi sendiri. Dia tidak mau sakit sendiri. Dia tidak mau menderita sendiri. Saya ketemu sama orang seperti itu. Dulu mendukung. Tapi ketika dia keluar, dia kumpullah sama orang-orang membangun oposisi. Jadi bagaimana supaya kita bisa melepaskan pengampunan? Kita harus bangun komunitas dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu berpikir baik, berpikir jernih. Jadi ketika kita curhat, saya ini sakit hati sama suami, sama istri, itu mah warna dalam hidup rumah tangga. Nggak ada rumah tangga yang nggak punya persoalan. Kan kita kuat lagi, berdoalah supaya pasti Tuhan kasih jalan keluar, kan gitu. Tapi kalau kita ketemu, kita bangun komunitas sama orang yang nggak benar, aduh, suami ngomong ini istri saya ini, aduh, bikin kesel, cerain, akan bahaya, karena komunitasnya nggak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus mengampuni. Dasarnya adalah Yesus. Nah, ini yang membuat kita bisa melepaskan pengampunan. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat yang terakhir, Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Sambil pemain musik maju, karena kita sudah mau berdoa. Sudah? Ulangan 30 ayat 19 saya baca. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap beda. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Firman Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita. Kita diperhadapkan kehidupan atau kematian, berkat dan kutuk. Saya percaya kita semua memiliki kehidupan dan berkat. Amin. Oleh sebab itu, lepaskanlah pengampunan. Karena pengampunan itu, mengampuni orang yang bersalah, yang menyakiti hati kita, itu berarti membebaskan kita dari kerusakan, dari belenggu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau alirkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Engkau jamah kami semua pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Jumpai kami pribadi lepas pribadi. Mari tangan kanan kita taruh di atas dada, di atas hati kita. Rasakan jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan. Kalau saudara sedang sakit hati, lepaskan pengampunan siang hari. Bebaskan dirimu dari kerusakan. Ketika kita tidak melepaskan pengampunan, itu bukan berarti kita sedang menghukum orang itu, tapi kita sedang menyakiti dan menghukum diri kita sendiri. Jamah kami Tuhan, Roh Kudus mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati saya mengalirlah Roh Kudus. Sampai di pendengaran kami, itu boleh masuk di hati dan pikiran kami, dan kami boleh mengambil keputusan untuk kami belajar mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Tuhan Yesus, tidak gampang, tapi biarlah Roh Kudus boleh menolong kami, Tuhan Yesus. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pengurapan dan kuasa Tuhan boleh menyertai setiap pelayanan yang dilakukan oleh beliau, Bapak Pendeta Sony sampaikan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Haleluya. Amin.